Ibu Bidan Desa dan juga ibu-ibu kader yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya karena dalam kesempatan kali ini dengan acara Rembuk Stunting periode kedua di Desa Cintaratu. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu kader semua. Saya pribadi dan juga atas nama Puskesmas mengucapkan terima kasih banyak karena berkat ibu-ibu semua, alhamdulillah sasaran yang mendapatkan PMT alhamdulillah mengalami kenaikan berat badan maupun status gizinya membaik. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin berkurang ya masalah gizi di Desa Cintaratu. Mungkin selanjutnya di sini saya akan menyampaikan alur dari data status gizi ini keluar itu bagaimana ya. Data status gizi ini diambil dari data Posyandu, data penimbangan setiap bulan di Posyandu masing-masing, yang kemudian direkap, kemudian disetorkan kepada bidan desa yang nantinya diolah oleh tenaga gizi di puskesmas, kemudian dientrikan ke RPGBM, dan nanti ketika ada status gizi yang bermasalah, kita konfirmasi lagi ke bidan desa ataupun ke ibu kader yang bersangkutan untuk konfirmasi apakah data ini benar ataupun ada kesalahan dalam pengentrian gitu ya. Karena dalam pelaporan status gizi ini sudah berbasis elektronik ya Bu, dimana rawan sekali untuk kesalahan gitu ya dalam entry. Kesalahan sedikit aja dalam entry akan menyebabkan terbacanya masalah gizi. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang dalam acara Posyandu selanjutnya diharapkan untuk ibu-ibu yang pegang rekapan dari puskesmas ya, yang phone Excel, dimohon untuk dikirimkannya pada saat hari pokok Posyandu ya, diharapkannya, sehingga nanti akan lebih cepat untuk dievaluasinya. Ketika ada kesalahan nanti langsung divalidasi gitu. Sebaiknya tahun dulu baru bulan baru tanggal, ini ketika ditulis tanggal dulu baru tahun gitu ya, itu akan terbaca juga dalam status gizinya gitu ya, ada bermasalah. Kemudian untuk cara penulisan tinggi badan, ketika ditulis 2 angka di belakang koma juga akan menyebabkan masalah outlier gitu, nanti akan muncul juga masalah gizinya. Kemudian ketika anak udah 2 tahun ya, kan itu memang SOP-nya diukurnya caranya berdiri ya untuk tinggi badan. Nah, ketika di Excel-nya itu masih diukurnya terlentang, itu akan menyebabkan konversi secara otomatis gitu dari aplikasinya, sehingga ada pengurangan 0,7 cm. Sayang sekali ya, karena 0,7 cm juga sangat berarti gitu ya. Ya, karena program stunting dari pemerintah ini tidak melihat dari riwayat penyakit ataupun dan sebagainya. Ketika anak tinggi badannya kurang dari umurnya, tetap dikatakan stunting meskipun kurang 0,7 maupun 0,5 seperti itu. Sehingga harapannya dalam pengisian Excel tersebut mohon benar-benar diperhatikan sebelum disetorkan gitu ke puskesmas. Nah, kemudian pesan juga ketika mengukur khususnya tinggi badan itu wajib dilakukan oleh 2 orang di Posyandu. Itu sesuai SOP-nya. Minimal oleh 2 orang, akan lebih baik oleh 3 orang gitu ya. Tapi wajibnya 2 orang. Dimana yang satu untuk membaca alat ukurnya di tinggi badannya, yang satu lagi untuk mengarahkan anak, mengecek anak apakah anak kepalanya udah nempel ke alat, kemudian tumitnya nempel enggak gitu, bokongnya nempel enggak gitu. Jadi untuk selanjutnya, Posyandu selanjutnya dimohon untuk wajib diukur oleh 2 orang. Karena ketika kita deteksi dari awal sudah akurat, insya Allah data yang kita hasilkan juga maksimal seperti itu. Kemudian, nah di sini kemarin untuk tarikan bulan Agustus, entah karena salah dari tanggal lahir ataupun angka yang dientrikan salah gitu ya. Nanti mohon konfirmasinya mungkin ya untuk posyandu yang bersangkutan, untuk nanti mungkin maju ke depan gitu untuk sambil membawa hasil penimbangan manual yang bulan Agustus. Karena takutnya di sini salah entry gitu sehingga muncul nama-nama anak yang bermasalah.